kita sudah paham cara kerja akun. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa transaksi tidak langsung dicatat ke dalam akun begitu terjadi? Bayangkan kamu langsung memasukkan semua belanjaan ke dalam lemari tanpa dicatat dulu di struk. Kalau ada yang hilang atau salah tempat, kamu tidak punya bukti untuk melacaknya. Itulah masalah kalau transaksi langsung dicatat ke akun. Dalam praktik, jumlah akun cukup banyak, sehingga sulit melacak bila terjadi kesalahan. Dan sulit menemukan transaksi pada tanggal tertentu kalau hanya menelusuri akun satu persatu. Solusinya, sebelum masuk ke akun, setiap transaksi dicatat terlebih dahulu di buku jurnal. Buku jurnal adalah catatan kejadian keuangan yang dilakukan secara urut waktu atau kronologis. Karena inilah tempat pertama sebuah transaksi dicatat secara lengkap, buku jurnal dikenal dengan sebutan buku catatan pertama atau Book of Original Entry. Di dalam jurnal, setiap transaksi sudah dianalisis, akun mana yang harus didebet dan akun mana yang harus dikredit. Masih di bagian buku jurnal, dan sekarang kita lihat sekati apa wujud fisiknya, kolom demi kolom, dan mengapa setiap kolom itu tidak bisa dihilangkan. Bayangkan formulir pendaftaran sekolah. Setiap kolom ada tujuannya, nama, tanggal lahir, alamat. Kalau satu kolom kosong, datanya tidak lengkap. Buku jurnal umum bekerja persis seperti itu. Kolom pertama adalah tanggal, mencatat kapan transaksi terjadi, karena urutan waktu adalah fondasi dari seluruh sistem jurnal. Kolom kedua adalah akun dan uraian, kolom terpenting, berisi nama akun yang didebit dan dikredit, plus keterangan singkat tentang transaksi tersebut. Di kolom ini, akun yang dikredit ditulis menjorok ke kanan sebagai penanda visual bahwa akun tersebut berada di sisi kredit. Kolom ketiga adalah F atau folio, kolom kecil yang fungsinya sebagai tanda bukti bahwa data di jurnal sudah dipindahkan ke akun buku besar. Kolom keempat dan kelima adalah kolom debit dan kredit, tempat mencatat jumlah rupiah masing-masing sisi transaksi. 5 kolom ini bukan sekedar format, mereka adalah sistem kontrol yang memastikan setiap transaksi tercatat lengkap, terurut, dan siap dipindahkan ke akun buku besar kapanpun dibutuhkan. Struktur buku jurnal sudah jelas. Kini saatnya mengisinya dengan transaksi nyata. Dan transaksi pertama ini adalah momen paling bersejarah bagi sebuah perusahaan. Usaha jasa konsultasi Mizan baru saja berdiri. Pemiliknya, Tuan A, menginvestasikan uang tunai sebesar Rp150.000 ke dalam perusahaan. Apa yang terjadi? Perusahaan menerima uang tunai, artinya kas bertambah. Karena kas adalah akun aktiva dan aktiva bertambah di sisi debit, maka akun kas didebet sebesar Rp150.000. Di sisi lain, uang ini berasal dari pemilik, artinya modal pemilik bertambah. Karena modal adalah akun ekuitas dan ekuitas bertambah di sisi kredit, maka akun modal Tuan A dikredit sebesar Rp150.000. Perhatikan penulisannya di jurnal. Akun kas ditulis rata kiri, sementara akun modal Tuan A ditulis menjorok ke kanan. Itulah konvensi penulisan jurnal yang membedakan akun debit dari akun kredit. Di bawahnya ada keterangan dalam tanda kurung, mencatat investasi pemilik. Satu entry jurnal yang sederhana ini, 2 baris, 2 akun, 2 sisi, adalah bukti bahwa perusahaan Mizan resmi mulai mencatat kisah keuangannya. Modal awal Rp150.000 sudah masuk, tapi Mizan membutuhkan dana lebih besar untuk beroperasi. Dan kali ini sumbernya bukan dari kantong pemilik. Transaksi kedua, Mizan meminjam uang dari Bank Muamalah sebesar Rp100.000. Uang tunai masuk ke perusahaan, artinya kas bertambah Rp100.000. Sama seperti transaksi pertama, akun kas didebit sebesar Rp100.000. Tapi kali ini, sumber uangnya berbeda. Uang ini bukan dari pemilik, melainkan dari bank, yang artinya perusahaan punya kewajiban untuk mengembalikannya. Maka yang bertambah di sisi pasifa bukan modal, melainkan utang. Akun utang bank dikredit sebesar Rp100.000. Perhatikan perbedaannya dengan transaksi pertama. Keduanya sama-sama mendebit kas, tapi akun kreditnya berbeda. Transaksi 1 mengkredit modal, transaksi 2 mengkredit utang bank. Itulah mengapa analisis transaksi sebelum menjurnal sangat penting. 2 transaksi yang tampak serupa, sama-sama uang masuk, ternyata menghasilkan jurnal yang berbeda.
Karena sumber uangnya berbeda menentukan akun mana yang harus dikredit. Kas mizan sudah terkumpul Rp250.000 dari dua sumber, dan kini pengeluaran pertama datang. Tapi perhatikan ke akun mana beban ini dicatat, karena ini bagian yang sering membingungkan pemula. Transaksi ketiga, Mizan membayar biaya sewa bulan ini sebesar Rp130.000 secara tunai. Kas berkurang Rp130.000, maka akun kas dikredit Rp130.000. Tapi di sisi debit, bukan akun modal yang dikurangi langsung, melainkan akun beban sewa yang didebet sebesar Rp130.000. Mengapa begitu? Karena beban memang punya akun tersendiri. Tujuannya adalah untuk memudahkan penyusunan laporan laba rugi nantinya. Kalau semua beban langsung mengurangi modal, kita tidak akan bisa tahu berapa total beban sewa, beban gaji, dan beban lainnya secara terpisah. Jadi akun beban sewa bertindak sebagai penampung sementara sebelum pada akhir periode nilainya dipindahkan ke laporan laba rugi untuk menghitung laba bersih. Setelah 3 transaksi yang semuanya melibatkan kas, kini Mizan melakukan pembelian yang sama sekali tidak menyentuh saldo kasnya. Dan ini menarik untuk diamati. Transaksi keempat, Mizan membeli bahan habis pakai senilai Rp100.000 secara kredit. Artinya barang sudah diterima tapi belum dibayar. Akun bahan habis pakai didebet Rp100.000 karena aktiva ini bertambah. Di sisi kredit, bukan kas yang dikredit, melainkan utang usaha sebesar Rp100.000 karena kewajiban kepada pemasok bertambah. Kas sama sekali tidak bergerak. Bandingkan ini dengan transaksi 5 berikutnya yang juga membeli bahan habis pakai tapi secara tunai. Akun kreditnya akan berbeda. Inilah poin penting. Barang yang sama, jumlah yang berbeda, dan cara bayar yang berbeda menghasilkan jurnal yang berbeda pula. Analisis sumber dan penggunaan dana selalu harus dilakukan sebelum menulis jurnal. Transaksi kredit mengajarkan bahwa aktiva bisa bertambah tanpa kas keluar sepeser pun. Dan konsekuensinya selalu sama. Ada utang baru yang muncul di sisi pasifa. Masih di ilustrasi jurnal Mizan. Dan transaksi kelima ini persis seperti transaksi keempat dalam hal barang yang dibeli. Tapi cara pembayarannya berbeda total, dan itu mengubah segalanya di jurnal. Transaksi kelima, Mizan kembali membeli bahan habis pakai, kali ini sebesar Rp50.000 secara tunai. Akun bahan habis pakai kembali didebet Rp50.000 karena aktiva ini bertambah lagi. Tapi kali ini, di sisi kredit bukan utang usaha, melainkan kas yang dikredit Rp50.000 karena pembayaran dilakukan langsung. Jadi yang terjadi di sini adalah pertukaran aktiva. Kas berkurang, bahan habis pakai bertambah dengan nilai yang sama. Kalau dijumlah dengan transaksi 4, total bahan habis pakai Mizan kini sudah mencapai Rp150.000. Rp100.000 dari pembelian kredit ditambah Rp50.000 dari pembelian tunai. Dan ini penting untuk diingat karena angka ini akan bergerak lagi di transaksi 9 ketika sebagian bahan habis pakai tersebut mulai terpakai. Dua transaksi yang membeli barang yang sama ternyata menghasilkan jurnal yang berbeda. Satu mengkredit utang usaha, satu mengkredit kas. Dan perbedaan itulah yang membuat laporan keuangan akurat mencerminkan kondisi sebenarnya. 5 transaksi pertama Mizan, semuanya soal pengeluaran atau pengadaan aset. Dan kini, untuk pertama kalinya, perusahaan ini menghasilkan uang dari bisnis intinya sendiri. Transaksi ke-6, Mizan menerima kas sebesar Rp600.000 dari hasil jasa konsultasi yang diberikan kepada klien. Ini adalah transaksi terbesar sejauh ini, 6 kali lipat dari modal awal pemilik. Kas bertambah Rp600.000, maka akun kas didebit Rp600.000. Di sisi kredit, akun yang digunakan bukan modal, melainkan akun pendapatan jasa konsultasi, dikredit Rp600.000. Logikanya sama seperti transaksi beban tadi. Pendapatan punya akun tersendiri agar bisa dilacak secara terpisah untuk keperluan laporan laba rugi. Kalau pendapatan langsung menambah modal, kita tidak akan bisa tahu berapa total pendapatan yang dihasilkan selama periode berjalan.
Akun pendapatan jasa konsultasi ini nantinya menjadi angka pertama dan terbesar di laporan laba rugi Mizan. Rp600.000 ini bukan sekedar uang masuk. Ia adalah bukti bahwa Mizan berhasil memberikan nilai kepada kliennya. Dan akuntansi mencatatnya secara terpisah agar kontribusinya terhadap laba bisa diukur dengan tepat. Pendapatan Rp600.000 baru saja masuk dan langsung disusul oleh kewajiban yang tidak bisa ditunda, membayar gaji para pegawai yang sudah bekerja keras menghasilkan pendapatan itu. Transaksi ketujuh, Mizan membayar gaji pegawai sebesar Rp30.000 secara tunai. Polanya sama dengan transaksi beban sewa di transaksi 3. Akun beban gaji didebet Rp30.000 karena beban bertambah, dan akun kas dikredit Rp30.000 karena uang tunai keluar. Beban gaji dicatat di akun tersendiri, terpisah dari beban sewa, agar laporan laba rugi nantinya bisa menampilkan rincian setiap jenis beban secara jelas. Kalau semua beban digabung dalam satu akun, manajemen tidak akan bisa tahu pos mana yang paling menggerus laba. Perhatikan juga bahwa pembayaran gaji ini langsung mengurangi kas, bukan menciptakan utang. Berbeda kalau gaji belum dibayar, di mana yang muncul adalah akun utang gaji. Gaji yang sudah dibayar tunai dan gaji yang belum dibayar menghasilkan jurnal yang berbeda. Dan perbedaan itulah yang membuat neraca mencerminkan kewajiban perusahaan secara akurat. Transaksi ke-8 ini unik, bukan beban operasional, bukan pemilihan aset, melainkan pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sendiri. Dan akuntansi punya cara khusus untuk mencatatnya. Tuan A mengambil uang sebesar Rp100.000 dari kas perusahaan untuk keperluan pribadinya. Kas berkurang Rp100.000, maka akun kas dikredit Rp100.000. Tapi di sisi debit, bukan akun beban yang digunakan. Dan bukan pula akun modal yang langsung dikurangi. Yang didebit adalah akun prive pemilik sebesar Rp100.000. Mengapa perlu akun khusus? Karena akun prive berfungsi sebagai pemisah yang tegas antara transaksi pemilik dan transaksi perusahaan. Bayangkan kamu mengelola warung dan mengambil uang kas warung untuk beli pulsa pribadi. Kalau tidak dicatat terpisah, laporan keuangan warungmu akan bercampur dengan pengeluaran pribadimu. Dan itu melanggar prinsip entitas bisnis yang terpisah. Akun prive menangkap semua pengambilan pribadi itu, dan pada akhir periode, saldonya akan mengurangi ekuitas pemilik dalam laporan perubahan ekuitas. Prive bukan pengeluaran perusahaan dan bukan beban operasional. Ia adalah pengambilan hak pemilik atas kekayaan perusahaan dan akuntansi mencatatnya secara terpisah demi menjaga kejernihan laporan keuangan. Transaksi ke-9 ini tidak melibatkan uang tunai sama sekali, tapi tetap harus dijurnal karena ada perubahan nyata yang terjadi di dalam perusahaan. Selama bulan ini, bahan habis pakai yang digunakan senilai Rp30.000. Ingat, di transaksi 4 dan 5 sebelumnya, Mizan sudah membeli bahan habis pakai total Rp150.000. Saat dibeli, ia dicatat sebagai aktisa karena masih tersimpan dan belum terpakai. Tapi begitu digunakan dalam operasional, statusnya berubah dari aktiva menjadi beban. Maka jurnalnya, akun beban bahan habis pakai didebet Rp30.000 karena beban bertambah. Dan akun bahan habis pakai dikredit Rp30.000 karena aktiva berkurang. Kas tidak bergerak sama sekali. Ini murni transaksi internal yang mengubah wujud dari satu akun ke akun lain. Saldo bahan habis pakai setelah transaksi ini, Rp150.000 dikurangi Rp30.000, sama dengan Rp120.000. Dan angka inilah yang akan muncul di neraca Mizan. Transaksi pemakaian BHP mengajarkan prinsip penting. Sesuatu yang dibeli belum tentu langsung menjadi beban. Ia baru menjadi beban pada saat benar-benar digunakan, bukan saat dibayar. Di transaksi kedua, Mizan meminjam Rp100.000 dari Bank Muamalah, dan kini konsekuensi dari pinjaman itu datang menagih dalam bentuk beban jasa bank. Transaksi ke-10, Mizan membayar jasa atas pinjaman bank sebesar Rp6.000. Ini adalah beban bunga, harga yang harus dibayar karena menggunakan uang milik bank. Akun beban jasa bank didebit Rp6.000 karena beban bertambah, dan akun kas dikredit Rp6.000 karena uang tunai keluar. Pola jurnalnya sama dengan beban sewa dan beban gaji. Akun beban didebit, kas dikredit.
Dengan transaksi terakhir ini, seluruh 10 transaksi Mizan sudah terjurnal. Sekarang lihat perjalanan kas secara keseluruhan. Masuk Rp150.000 dari modal, masuk Rp100.000 dari pinjaman bank, keluar Rp130.000 untuk sewa, keluar Rp50.000 untuk BHP tunai, masuk Rp600.000 dari pendapatan, keluar Rp30.000 untuk gaji, keluar Rp100.000 untuk prive, keluar Rp6.000 untuk jasa bank. Totalnya, saldo kas akhir Rp534.000. 10 transaksi, 10 entry journal, dan saldo kas akhir Rp534.000. Setiap rupiah yang masuk dan keluar terekam dengan rapi. Dan tidak ada satupun yang luput dari pencatatan.